Episode 6-10. Apa maksud ibu mertuanya dengan membawa orang luar untuk menindasnya? Jian Singer menandatangani surat cerai dan dia tidak berniat menerima aset Ho Junlai apapun. Tapi sekarang, bukan saja Jian Singer tidak menerima ucapan terima kasih, tapi dia bahkan dimarahi. Betapa lucunya, Jian Singer tidak berguna. Jika bukan karena Jian Singer, apakah keluarga Ho akan berubah dari miskin menjadi kaya 3 tahun lalu? Dalam beberapa tahun terakhir, jika bukan karena Jian Singer yang membuka jalan bagi Ho Junlai, bagaimana dia bisa menaiki tangga sosial? Sekarang, mereka menendangnya ke pinggir jalan setelah dia tidak lagi berguna dan bahkan saling menyalahkan. Sungguh tidak tahu malu. Saat ini, Ho Xiaoyu berkata dengan sinis, "Jian Singer, ibuku benar. Apa bagusnya dirimu? Adikku cukup murah hati untuk merawat pekerja lepas sepertimu selama beberapa tahun. Jika dia tidak berhati lembut, dia pasti sudah lama bercerai. Sekarang, sudah cukup baik kakakku memberimu begitu banyak. Anda sama sekali tidak pantas mendapatkan villa ini. Apakah kamu mengerti?" Ketika Jian Singer mendengar ini, dia berdiri sambil tersenyum. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu di sini untuk menghinaku, silakan pergi. Aku tidak akan mengantar kalian keluar. Saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Ho lagi." Jian Singer menekan amarah di dalam hatinya. Dia sangat ingin berpisah secara baik-baik dan tidak ingin menimbulkan masalah. Jian Singer ingin mengakhiri pernikahan ini tanpa kerumitan. Namun, pada saat ini, Liu Siner berkata. Dia berkata, "Jian Singer, kaulah yang harus pergi. Ini adalah rumah yang dibeli Ho Junlai. Apa hubungannya denganmu? Ini adalah rumah keluarga Ho. Jangan bilang kamu ingin mengambil alih rumah ini setelah menumpang selama beberapa tahun." Ketika Jian Singer melihat Liu Siner menabur perselisihan, jejak kemarahan melintas di mata Jian Singer. Tamparan, suara tajam bergema di seluruh rumah. Lalu, Jian Singer perlahan menarik tangannya. Jian Singer berkata dengan acuh tak acuh, "Ini masalah keluarga kami. Bukan hakmu untuk mengkritikku." Ho Xiaoyu meraung, "Jian Singer, beraninya kamu. Beraninya kamu memukul Sister Siner." Saat dia berbicara, Ho Xiaoyu bergegas menuju Jian Singer dengan marah. Jian Singer meraih tangan Ho Xiaoyu dan berkata dengan tenang, "Jangan memanfaatkan kebaikan saya. Jika aku tidak menganggapmu serius, kamu bukan siapa-siapa. Apakah kamu mengerti?" Rasa sakit di pergelangan tangannya membuat Ho Xiaoyu terdiam. Ho Xiaoyu tidak menyangka Jian Singer menjadi begitu kuat. Sekarang, Jian Singer mengerti bahwa ibu dan anak ini datang karena mereka takut dia akan menempati villa ini. Itu terlalu lucu, terlalu lucu. Manfaat yang diberikan Jian Singer kepada keluarga Ho jauh melebihi nilai villa ini. Tapi apa yang dilakukan keluarga Ho sekarang? Mereka memunggungi dia. Jian Singer tidak bisa memaksakan dirinya untuk tidak tahu malu. Saat ini, Nyonya Ho tercengang. Dia tidak menyangka seorang dokter jelek yang ditinggalkan oleh Ho Junlai berani memperlakukan mereka seperti ini. Nyonya Ho meraung, "Jian Singer, dasar sampah. Lepaskan Xiaoyu segera." Sebelum Nyonya Ho selesai berbicara, dia mendengar suara gemuruh. Liu Siner menutupi wajahnya yang bengkak saat dia berteriak pada Jian Singer, "Jian Singer, sepertinya kamu ingin melakukan ini dengan cara yang sulit." Jian Singer melemparkan Ho Xiaoyu ke samping, seolah-olah dia sedang membuang sampah. Kemudian, dia menatap Liu Siner sambil berkata dengan tenang, "Kamu pikir kamu ini siapa?" Jian Singer memandang Liu Siner dengan acuh tak acuh. Dalam sekejap, Liu Siner merasa seolah-olah orang di depannya adalah Lucifer. Liu Siner sangat ketakutan, sehingga dia tidak berani berbicara. Nyonya Ho berteriak, "Jian Singer." Nyonya Ho tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa menatap Jian Singer dan mengaum dengan marah. Jian Singer mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu tidak menginginkan villa ini?" "Tentu, saya akan menelepon Junlai dan melihat apa yang dia katakan. Selama Ho Jun bilang kalian boleh memilikinya, aku tidak akan mengambil apapun di sini. Jangan khawatir, hal-hal ini tidak berharga bagiku." Ketika Nyonya Ho dan Ho Xiaoyu, yang telah sadar kembali, melihat tindakan Jian Singer, mereka langsung panik. Nyonya Ho bahkan maju dan mengambil telepon dari tangan Jian Singer. Jian Singer tersenyum geli. Benar saja, ibu dan anak perempuan keluarga Ho tidak memberitahu Ho Junlai bahwa mereka ingin menempati villa tersebut. Jian Singer mengenal Ho Junlai dengan baik.
Dia tidak akan melakukan hal menjijikkan seperti itu. Bagaimanapun, Hou Junlai memiliki status bangsawan sekarang. Hou Junlai tidak kekurangan uang. Di mata Hou Junlai, rumah ini mungkin tidak layak mendapat masalah seperti itu. Yang diinginkan Hou Junlai adalah memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Jian Xing'er. Liu Xiner menjadi semakin marah. Liu Xiner tidak menyangka dirinya akan ditakuti oleh sampah. Ketika dia sadar kembali, Liu Xiner bergegas maju untuk menggaruk wajah Jian Xing'er. Jian Xing'er tersenyum menghina. Jian Xing'er sama sekali tidak menganggap serius perilaku cerdik Liu Xiner. Jian Xing'er menghindari kuku tajam Liu Xiner dengan mudah dan mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Liu Xiner. Hidung Liu Xiner langsung patah. Sesaat, darah berceceran dari hidungnya. Saat Liu Xiner menutup hidungnya, Jian Xing'er menendang Liu Xiner pergi. Liu Xiner bertabrakan dengan cermin dari lantai ke langit-langit tidak jauh dari sana, dan cermin itu pecah. Liu Xiner terbaring di tanah sambil meratap. Ceritanya terdengar menyedihkan seperti suara babi yang disembelih. Jian Xing'er tidak menahan diri sama sekali. Dia tidak bisa berhati lembut ketika berhadapan dengan Liu Xiner. Nyonya Hou dan Hou Xiaoyu tidak menyangka Jian Xing'er begitu kejam, jadi mereka mau tidak mau mundur beberapa langkah. Keduanya memandang Jian Xing'er dengan kaget. Mengapa Jian Xing'er berubah begitu banyak? Sebelumnya, Jian Xing'er adalah orang yang pemalu. Kalaupun dimarahi, dia tidak berani membalas, apalagi memukul seseorang. Sekarang, dia benar-benar berani menyerang Liu Xiner. Sebenarnya, bukan karena Jian Xing'er yang berubah. Dia selalu memiliki kekuatan seperti itu. Di masa lalu, Jian Xing'er berusaha sekuat tenaga untuk menoleransi segalanya karena dia tidak ingin orang luar bergosip dan hanya ingin menjalani kehidupan damai bersama Hou Junlai. Tapi pada titik ini, apalagi yang bisa dipedulikan Jian Xing'er? Jian Xing'er melirik Liu Xiner dan berkata dengan dingin, "Kamu terlalu besar untuk celanamu. Keluar sekarang dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku tidak akan menghajarmu begitu saja." Setelah memukuli Liu Xiner, Jian Xing'er merasa jauh lebih baik. Sederhananya, Liu Xiner adalah karung tinju hari ini. Dia bodoh yang berinisiatif diperlakukan sebagai karung tinju. Liu Xiner perlahan kembali sadar dan berhenti meratap. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Sejak dia masih muda, Liu Xiner selalu menjadi satu-satunya yang menindas orang lain. Ini adalah pertama kalinya dia dipukuli seperti ini. Sebelum dia datang, Liu Xiner telah membual kepada Nyonya Hou dan Hou Xiaoyu bahwa dia pasti bisa membuat Jian Xing'er nyahlah. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk pamer. Sekarang dia telah diberi pelajaran oleh Jian Xing'er, Liu Xiner merasa terhina. Liu Xiner mengertakkan gigi, dan berkata, "Jian Xing'er, kamu jalang, kamu akan mati di tanganku suatu hari nanti." Liu Xiner berkata dengan kejam dengan ekspresi galak. Liu Xiner menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Jian Xing'er, tapi dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia hanya bisa mengucapkan kata-kata kejam untuk mendapatkan kembali martabatnya. Liu Xiner berkata dengan ekspresi membunuh, "Kamu pandai bertarung. Saya putri sulung keluarga Liu dan biji mata keluarga Liu. Sangat mudah bagiku untuk membunuh sampah sepertimu. Tunggu saja, saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi jika Anda menyinggung orang yang tidak mampu Anda sakiti." Liu Xiner sudah membuat rencana. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan menyiksa Jian Xing'er sampai dia ingin mati, tapi tidak sekarang. Setelah Liu Xiner selesai berbicara, dia berdiri dan berlari keluar. Dia takut Jian Xing'er akan menyusul dan terus memukulinya. Ketika Nyonya Hou melihat Liu Xiner telah melarikan diri, dia segera menarik Hou Xiaoyu keluar dan berkata, "Xiaoyu, ayo cepat pergi." Hou Xiaoyu sangat marah. Villa ini sudah lama ada dalam pikirannya, jadi dia berkata dengan sedih, "Kita akan pergi begitu saja. Apakah Anda berencana memberikan villa itu kepada Jian Xing'er?" Nyonya Hou mencibir dan berkata, "Apa yang perlu dikhawatirkan? Jian Xing'er telah menyinggung putri tertua keluarga Liu. Setelah Nona Liu menyiksa Jian Xing'er sampai mati, villa itu akan tetap menjadi milik kita." Setelah mendengar perkataan ibunya, Hou Xiaoyu langsung merasa lebih baik. Namun, Hou Xiaoyu mengerutkan kening dan berkata, "Tetapi jika Nona Liu tidak dapat membunuh Jian Xing'er, bukankah villa itu akan tetap menjadi miliknya?" Nyonya Hou sangat mempercayai Nona Liu, jadi dia berkata dengan nada sombong, "Jian Xing'er adalah sampah, sedangkan Nona Liu adalah harta keluarga Liu. Sekarang Jian Xing'er telah memukul Nona Liu,
akankah keluarga Liu melepaskannya? Mereka akan membunuhnya. Ketika Hou Xiaoyu mendengar kata-kata ibunya, sebuah senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata sambil tersenyum, itu benar. Bagaimana sampah seperti Jian Singer bisa melawan keluarga Liu? Akan mudah bagi keluarga Liu untuk menangani sampah seperti itu. Nyonya Hou meninggalkan villa bersama Hou Xiaoyu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jian Singer mencibir, karena Liu Siner sedang mencobai takdir, Jian Singer hanya bisa memenuhi keinginannya. Ding ding ding, bel pintu villa berbunyi lagi. Ketika Jian Singer membuka pintu, ada lebih dari 10 Maybach yang diparkir di luar. Ada banyak pengawal berjas berdiri di samping mobil. Orang yang berdiri di depan jelas adalah tuan muda yang kaya. Tuan muda ini adalah tuan muda dari keluarga Li, Li Kun. Li Kun terbang langsung ke City. Begitu dia mendarat, dia langsung bergegas menghampiri anak buahnya. Jian Singer bertanya dengan bingung, apa yang kamu inginkan? Li Kun ingat apa yang dikatakan ayahnya, jadi bagaimana dia berani bersikap sombong. Dia bertanya sambil tersenyum lembut, apakah Anda dokter ajaib Jian? Jian Singer tercengang pada awalnya. Tidak ada seorang pun yang memanggilnya seperti itu selama bertahun-tahun. Jian Singer berkata dengan tidak sabar, benar. Ini aku. Jangan buang waktuku. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan dengan cepat. Li Kun tercengang saat mendengar ini. Dia sangat terkejut. Li Kun selalu berpikir bahwa dokter ajaib Jian yang legendaris adalah seorang lelaki tua berambut putih. Namun, dia tidak menyangka dokter ajaib Jian adalah seorang wanita muda seusianya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak terlihat seperti dokter ajaib Jian yang legendaris. Di sisi lain, di bangsal rumah sakit rakyat pertama City, Hou Xiaoyu memberi makan bubur Liu Siner dengan hati-hati. Liu Siner tampak sedih dan meratap dari waktu ke waktu. Sebenarnya, ini semua hanyalah akting. Liu Siner hanya menderita luka ringan. Alasan dia datang ke rumah sakit dan meminta Hou Xiaoyu untuk melayaninya adalah agar Hou Junlai lebih memperhatikannya. Liu Siner meratap kesakitan, sakit. Setelah meratap beberapa kali, Liu Siner memandang Hou Xiaoyu dan bertanya, apakah kakakmu akan datang atau tidak? Jam berapa? Hou Xiaoyu segera berkata, saya menelepon saudara saya. Dia berkata bahwa dia akan datang menemuimu sebentar lagi. Begitu Hou Xiaoyu selesai berbicara, Hou Junlai masuk. Hou Junlai mengenakan setelan jas untuk menutupi tubuh berototnya. Penampilannya yang menyendiri dan tampan membuat Liu Siner terpesona. Setelah sekian lama, Liu Siner kembali sadar. Liu Siner segera berkata dengan berlebihan, Junlai, kamu seharusnya menceraikan Jian Singer lebih awal. Dia orang gila. Dia mulai memukuli saya begitu dia melihat saya. Hou Junlai berkata dengan acuh tak acuh, saya sangat mengenal Jian Singer. Dia tidak akan memukul siapapun. Liu Siner tersedak dan berkata, Junlai, saya mengatakan yang sebenarnya. Saat Liu Siner berbicara, air mata jatuh dari matanya dan dia berkata dengan suara tercekat, jika kamu tidak percaya padaku, adikmu dapat bersaksi. Dia menyaksikan seluruh prosesnya. Mendengar ini, Hou Junlai memandang Hou Xiaoyu sambil berkata dengan ekspresi serius, Xiaoyu, apakah itu benar? Katakan padaku yang sebenarnya. Hou Xiaoyu segera berkata dengan marah, itu benar. Jian Singer adalah orang gila. Saudaraku, kamu tidak memahaminya sama sekali. Dulu, dia berpura-pura patuh hanya untuk menipumu. Hou Junlai mengerutkan kening. Hou Xiaoyu mengeluh, saudaraku, mengapa aku harus berbohong padamu? Kamu adalah saudaraku. Jian Singer berpikir karena kalian berdua sudah bercerai, dia tidak perlu terus berakting. Inilah sifat aslinya. Hou Junlai terdiam, tapi dia masih percaya pada Jian Singer dan berkata dengan tenang, saya akan menelepon Jian Singer dan bertanya padanya. Dengan itu, Hou Junlai mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Segera, panggilan itu diangkat. Hou Junlai bertanya, Jian Singer, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah Anda melukai Liu Siner? Katakan padaku yang sebenarnya. Di ujung lain telepon, Jian Singer berkata dengan tenang, benar. Aku memukulinya. Ketika Hou Xiaoyu mendengar Jian Singer mengakuinya, dia segera berkata, saudaraku, kamu mendengarnya. Jian Singer mengakui bahwa dia melukai Siner. Sudah jelas orang macam apa dia. Hou Junlai langsung sedikit marah dan terus bertanya, apa hakmu untuk memukul orang? Jian Singer berkata dengan tidak sabar,
kamu harus bertanya pada saudara perempuanmu yang baik dan si idiot bermarga Liu itu. Aku masih punya sesuatu, jadi aku menutup teleponnya. Dengan itu, Jian Singer menutup telepon. Ini adalah pertama kalinya Jian Singer menutup telepon sejak mereka berdua bertemu. Saat Hou Junlei melihat panggilan telepon yang telah ditutup, dia tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Hou Junlei memandang adiknya dan Liu Siner sambil bertanya, mengapa Jian Singer memukulmu? Hou Xiaoyu dan Liu Siner langsung panik. Bagaimanapun, merekalah yang pertama kali berbicara kasar dan membuat marah Jian Singer. Merekalah yang salah, bukan Jian Singer. Hou Junlei memberikan villa itu kepada Jian Singer, tetapi Hou Xiaoyu ingin memaksa Jian Singer untuk memberikan villa itu kepadanya. Jika Hou Junlei mengetahui keseluruhan ceritanya, dia pasti akan sangat marah. Untuk sesaat, Liu Siner tidak dapat menemukan alasan, jadi dia hanya bisa mengada-ada. Saya pergi ke sana untuk menyelesaikan sesuatu, tapi Jian Singer tiba-tiba menyerang saya. Hou Xiaoyu dengan cepat berkata, itu benar. Mereka berdua mengira, alasan ini pasti akan membodohi Hou Junlei. Liu Siner berkata dengan ekspresi sedih, Jian Singer adalah orang gila. Jangan khawatir, saat aku pulih, aku pasti akan membuat Jian Singer menghilang dari CCTV. Hou Xiaoyu berkata dari samping, saudaraku, lihat betapa Sister Siner sangat menyayangimu. Menurutku kalian berdua pasti akan sangat bahagia bersama di masa depan. Liu Siner juga memandang Hou Junlei dengan penuh berharap dia akan mengangguk. Liu Siner bahkan merasa Hou Junlei pasti setuju. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Liu Siner salah perhitungan. Hou Junlei meraung dengan marah, apakah kalian benar-benar memperlakukan saya sebagai orang bodoh? Nona Liu, izinkan saya bertanya kepada Anda. Kamu bilang kamu akan pergi ke sana untuk melakukan sesuatu, tapi kenapa adikku ikut denganmu? Liu Siner tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Hou Junlei memandang Hou Xiaoyu dan bertanya, Xiaoyu, mengapa kamu pergi ke sana? Hou Xiaoyu tidak tahu bagaimana menjelaskannya dan tergagap, aku. Bagaimana mungkin Hou Junlei, seseorang yang memulai perusahaan dari awal, tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah? Bagaimana dia bisa tertipu oleh kebohongan Hou Xiaoyu dan Liu Siner? Awalnya, Hou Junlei mempercayai Hou Xiaoyu dan Liu Siner. Namun, sikap berlebihan Liu Siner dan Hou Xiaoyu mengungkap kebohongan mereka. Hou Junlei berkata dengan acuh tak acuh, karena kalian tidak mau mengatakannya, aku akan membantumu. Xiaoyu, karena aku memberikan villa itu kepada Jian Singer, kamu meminta Nona Liu untuk mendapatkan villa itu kembali. Nona Liu memanfaatkan fakta bahwa dia adalah putri kesayangan keluarga Liu untuk menyerang Jian Singer, tapi dia tidak menyangka Jian Singer akan memukulinya. Hou Xiaoyu dan Liu Siner tidak menyangka bahwa Hou Junlei mengetahui segalanya. Hou Junlei berkata dengan marah, Nona Liu, pada akhirnya, ini adalah urusan keluargaku. Apa hakmu untuk ikut campur? Liu Siner segera menjelaskan, Junlei, jangan marah. Aku hanya ingin membantumu. Liu Siner tidak menyangka rencananya yang sempurna akan berakhir seperti ini. Bukankah ini menembak kakinya sendiri? Hou Junlei berkata dengan acuh tak acuh, Nona Liu, saya tidak membutuhkan bantuan orang luar. Anda tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan keluarga saya. Setelah mengatakan itu, Hou Junlei melihat ke arah Hou Xiaoyu dan berkata, Xiaoyu, aku adalah saudaramu, saudara kandungmu, tetapi kamu sebenarnya mencoba menipuku. Kamu terlalu mengecewakan. Hou Xiaoyu menunduk dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hou Junlei melanjutkan, pikirkan urusanmu sendiri di masa depan. Dengan itu, Hou Junlei berbalik dan pergi. Liu Siner sangat marah. Dia tahu betul bahwa Hou Junlei akan membencinya setelah ini. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Liu Siner berkata dengan nada membunuh, aku harus membunuh Jian Singer, itu. Mereka sudah bercerai, tapi dia masih mengganggu Junlei. Kemunculan marah Liu Siner mengejutkan Hou Xiaoyu, yang melarikan diri dari bangsal. Kota Laut, Central Park. Jian Singer duduk di sofa dengan santai. Li Kun berdiri di depan Jian Singer dengan hormat dengan ekspresi menjilat. Jian Singer memandang Li Kun sambil berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu berdiri. Tolong duduk. Li Kun segera berkata, terima kasih. Setelah berterima kasih padanya, Li Kun duduk di sofa. Jika keluarga Hou melihat pemandangan ini, mereka pasti akan tercengang.
Li Kun adalah tuan muda dari keluarga Li, penguasa provinsi iblis. Namun, dia sebenarnya seperti anjing pangkuan yang patuh di depan Jian Singer. Sebenarnya Li Kun masih meragukan Jian Singer. Namun, demi kakeknya, Li Kun hanya bisa memilih untuk mempercayai Jian Singer. Li Kun berkata dengan tulus, "Dokter ajaib Jian, kakekku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika ini terus berlanjut, kakekku akan mati. Tolong selamatkan kakekku." Jian Singer mengetahui situasi Tuan Tua Li. Tidak ada yang serius. Perawatannya sangat mudah. Jian Singer berkata, "Saya memiliki aturan saat memperlakukan orang." Li Kun sedikit bingung saat mendengar ini. Jian Singer menyesap airnya dan melanjutkan, "Aturannya sederhana. Anda harus membayar deposit sebelum perawatan." Li Kun segera berkata, "Itu mudah." Li Kun segera mengeluarkan kartu banknya dari sakunya dan meletakkannya di depan Jian Singer dengan hormat sambil melanjutkan, "Ini adalah kartu keanggotaan emas dari Bank Provinsi Iblis. Ada 30 juta yuan di dalamnya. Aku sudah menyiapkannya sejak lama." Jian Singer tidak mengambil kartu itu. Li Kun berpikir bahwa Jian Singer merasa uangnya tidak cukup, jadi dia berkata dengan cepat, "Dokter ajaib Jian, jika terlalu sedikit, sebutkan harganya. Selama kamu bisa menyelamatkan kakekku, keluarga Li akan membayarmu." Jian Singer memandang Li Kun sambil berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak butuh uang, tapi keluarga Li harus melakukan sesuatu untuk saya." Li Kun segera berkata, "Dokter Jian, tolong beritahu kami. Selama keluarga kami bisa melakukannya, kami pasti akan melakukan yang terbaik." Jian Singer berkata dengan acuh tak acuh, "Bantu aku menciptakan faksi yang kuat di lingkaran bisnis CCT." Li Kun berkata tanpa ragu, "Baiklah, tentu. Ini mudah bagi keluarga Li, penguasa provinsi iblis." Senyuman muncul di wajah Jian Singer. Tidak ada pihak yang akan menderita kerugian dari kesepakatan ini. Li Kun bertanya, "Dokter ajaib Jian, kapan kita berangkat ke Shanghai?" Jian Singer tidak punya banyak barang untuk dibawa, jadi dia langsung berkata, "Ayo berangkat sekarang." Segera setelah Jian Singer selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar pintu. Ketika Li Kun sadar kembali, dia segera mengikutinya. Konvoi mewah itu segera berangkat ke Shanghai. Shanghai tidak jauh dari CCT. Perjalanan hanya memakan waktu 3,5 jam. Di sisi lain, Hou Junlei kembali ke perusahaan dan memanggil manajemen perusahaan untuk rapat. Pertemuan itu diadakan karena suatu proyek tertentu. Proyek saat ini merupakan yang terbesar dalam sejarah perusahaan. Jika proyek ini sukses, perusahaan akan naik ke level berikutnya dan menghasilkan setidaknya ratusan juta. Apalagi bisa meningkatkan ketenaran perusahaan dan membuka pasar nasional. Jika gagal, perusahaan juga akan mendapat tekanan besar dan bisa bangkrut. Apapun yang terjadi, Hou Junlei sangat menghargai kesempatan ini. Di ruang konferensi, semua orang berdebat. Baru setelah Hou Junlei masuk, keadaan menjadi tenang. Hou Junlei tidak suka bertele-tele, jadi dia berkata langsung, "Semua orang tahu kenapa kita mengadakan pertemuan hari ini. Saat ini, kita perlu menemukan perusahaan yang kuat untuk diajak bekerja sama agar berhasil. Sekarang, beritahu kami, perusahaan mana yang harus kami pilih." Kepala Departemen Perencanaan berdiri dan berkata, "Presiden Hall, di seluruh kota laut, keluarga Liu adalah pilihan terbaik." Semua orang mengangguk. Keluarga Liu memang pilihan terbaik. Hou Junlei tetap diam. Kepala Departemen Perencanaan melanjutkan, "Presiden Hall, ada banyak perusahaan besar di CCT. Tetapi hanya keluarga Liu yang bersedia bekerja sama dengan perusahaan yang baru didirikan. Perusahaan lain mengabaikan kami. Selain itu, putri tertua dari keluarga Liu sedang mengejarmu. Ini adalah peluang bagus bagi perusahaan." Banyak pemimpin yang hadir memiliki pemikiran yang sama. Hou Junlei sedikit tidak berdaya. Dia tahu tentang rencana Liu Xiner dan bahwa Liu Xiner bukanlah orang baik. Namun, tidak ada pilihan lain. Demi perusahaan, Hou Junlei hanya bisa membuat pilihan ini. Hou Junlei berkata, "Awasi proyek ini dengan cermat. Mengenai kolaborasinya, saya akan tangani." Rapatnya ditunda. Dengan itu, Hou Junlei berbalik dan pergi. Duduk di kantor, Hou Junlei berpikir lama dan akhirnya memilih Liu Corporation. Setelah keluar dari perusahaan, Hou Junlei langsung menuju rumah sakit. Liu Xiner khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekati Hou Junlei di masa depan. Pada akhirnya, Hou Junlei benar-benar kembali sendiri.
Hal ini membuat Liu Xiner sangat gembira. Hou Junlei berkata, aku membawakanmu makanan. Hou Junlei meletakkan kotak makan siang di lemari di samping dan tersenyum pada Liu Xiner. Hou Junlei memaksakan dirinya untuk tersenyum. Hou Junlei sangat membenci Liu Xiner, tapi demi perusahaan, dia tidak punya pilihan selain memaksakan dirinya untuk tersenyum. Liu Xiner berkata dengan lembut, terima kasih, Junlei. Jika saya bisa makan makanan yang Anda kirimkan kepada saya setiap hari di masa depan, saya pasti akan pulih dengan cepat. Setelah melihat tatapan Liu Xiner, Hou Junlei ingin berbalik dan pergi. Hou Junlei menekan rasa jijik di hatinya dan memaksakan dirinya untuk tersenyum sambil berkata, jika aku punya waktu, aku akan membawakanmu makanan setiap hari. Liu Xiner langsung merasa senang. Ini adalah pertama kalinya Hou Junlei memperlakukannya dengan baik. Dia tidak bisa menahan senyum. Liu Xiner tiba-tiba bertanya, Junlei, saya mendengar bahwa perusahaan Anda sedang mencari perusahaan yang kuat untuk diajak bekerja sama. Apakah kamu mengkhawatirkan hal ini? Hou Junlei segera bertanya, kamu bisa membantuku. Liu Xiner mengangguk dan berkata, tentu saja. Perusahaan Liu sangat kuat, masalah kecil ini sangat mudah bagi kami. Hou Junlei diam-diam senang, tapi dia tidak menunjukkannya. Hou Junlei berkata, istirahatlah yang baik. Saya akan kembali lagi besok. Hou Junlei tersenyum dan berbalik untuk pergi. Begitu dia meninggalkan bangsal, ekspresi Hou Junlei langsung berubah dingin. Di bangsal, Liu Xiner bergumam pada dirinya sendiri dengan sombong, pada akhirnya, Hou Junlei tetap tunduk padaku. Aku akan menjadikannya laki-lakiku. Kalau begitu, perusahaan Hou Junlei juga akan menjadi milik keluarga Liu. Setelah merasa sombong beberapa saat, Liu Xiner mengeluarkan ponselnya dan menelepon bawahannya untuk memerintahkan mereka mengawasi Jian Xiner. Liu Xiner tidak akan melupakan penghinaan ini. Sekarang, dia harus mencari kesempatan untuk memberi pelajaran pada Jian Xiner. Jian Xiner telah tiba di Shanghai. Shanghai adalah ibu kota provinsi-provinsi Setan, pusat politik dan ekonomi provinsi Setan, dan kota paling berkembang di provinsi Setan. Setelah memasuki kota, Li Kun segera kembali ke rumah keluarga Li bersama Jian Xiner. Kepala keluarga Li telah menerima telepon dari Li Kun. Setelah mengetahui bahwa Li Kun telah mengundang Jian Xiner, dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya saat dia membawa semua orang ke pintu masuk istana untuk menunggu kedatangan Jian Xiner.